Kasus penipuan dan pemalsuan produksi air mineral kemasan memang bukan kali ini saja terjadi. Tetapi dalam 3 tahun terakhir, beberapa kasus pemalsuan air mineral terbongkar di beberapa daerah yang berbeda. Awal tahun 2015, kasus serupa pernah terjadi di daerah Jawa Timur. Kepolisian setempat menggerebek sebuah gudang produksi air minum kemasan galon. Peredaran air minum kemasan yang belum layak untuk dikonsumsi bak jamur di musim hujan. Pelaku usaha selalu mencari modus baru untuk mengedarkannya tanpa memikirkan kesehatan konsumennya. Untuk mengetahui kandungan air mineral palsu yang diproduksi tersangka Rian, tim target operasi pun melakukan pengetesan kelayakan air mineral tersebut ke laboratorium milik perusahaan air minum daerah Jakarta. Menurut Kepala Laboratorium PAM Jaya, air minum yang tidak lolos uji laboratorium dapat menyebabkan diare, bahkan keterbelakangan mental jika dikonsumsi secara terus-menerus. Kalau airnya itu tidak memenuhi syarat bakteri, itu kita langsung merasakan akibatnya, bisa diare gitu kan, bisa kita kena muntaber gitu. Tapi yang paling sering diare dari bakteri total coliformis atau E. coli ya. Misalnya logam mangan gitu ya, itu untuk ke bayi itu perkembangan otak bayi bisa terhambat gitu ya. Terus ada nitrit itu juga bisa menyebabkan blue babies gitu, itu macam-macam. Inilah hasil uji laboratorium yang menyatakan air yang ada dalam galon tidak layak dikonsumsi karena mengandung beragam bentuk bakteri. Tadi kan disaring kan hitam ya, itu kan karena keruh gitu. Tapi kalau air yang kuning gitu biasanya disaringannya dia lolos gitu, tapi airnya tetap kuning. Nah itu juga nggak bisa kita minum air seperti itu. Tim target operasi juga melakukan klarifikasi ke perusahaan air minum kemasan yang disalahgunakan oleh tersangka Rian. Pertama-tama tentu kami terkejut ya, sambil juga berterima kasih kepada aparat keamanan yang berhasil melindungi masyarakat dari kejahatan atau niat jahat dengan pemalsuan produk industri seperti ini. Dengan adanya penyalahgunaan merek, pihak perusahaan resmi penghasil air kemasan kemudian melakukan pengawasan ketat. Sumber air yang digunakan pastinya juga tidak sembarangan, sumber air yang sudah terseleksi dengan ketat sesuai dengan nilai-nilai bahwa air itu aman dikonsumsi. Untuk menghindari dari pengkonsumsian air minum kemasan yang tidak steril, pihak perusahaan resmi dan aparat keamanan berharap pihak konsumen bisa membeli air mineral di tempat resmi. Himbauan kami kepada masyarakat agar tidak tertipu ataupun terjadi kasus hal ini terjadi lagi, dihimbau kepada masyarakat apabila membeli ataupun sering mengkonsumsi air minuman galon tersebut, diharapkan membelinya di tempat-tempat yang menjadi distributor ataupun agen-agen resmi. Untuk konsumen pada saat dia membeli galon, kalau membuka galonnya, dia kalau bisa membuka sendiri, dia akan kelihatan bahwa galonnya itu tidak mudah dibuka kalau galon yang dari pabrik. Kemudian diperiksa juga, ditutup galonnya, apakah mulus, rapi gitu. Karena kalau memang tutup galonnya gunakan tutup galon bekas, pasti akan kelihatan menggelembung atau tidak rata sepanjang tutup botol itu. Para pelaku pemalsuan air mineral galon diperkirakan masih beroperasi di beberapa daerah lainnya dengan modus yang berbeda-beda untuk memperdaya para konsumennya. Tidak hanya memalsukan botol kemasan, tetapi juga memasukkan air sungai ke botol aslinya. Bahkan
ada juga yang membuat label produksi sendiri serta menyertakan cap Depkes palsu hingga korban penipuan terus bertambah. Demi mengeruk keuntungan pribadi, sang pelaku mengabaikan kesehatan pembeli. Pelaku pemalsuan air mineral kemasan memang pantas menjadi target operasi.